Halo minasan, konnichiwa, gue Sanjay dan gue bakal ya, gue bakal reaction rewind YouTube Indonesia 2022 dan gue bakal nge-rewind agenda gue selama 1 tahun ke depan, 1 tahun sebelumnya. Dan gue bakal beritahu, gue disclaimer bahwa video ini tidak diedit sama sekali. Dan gue pakai OBS dan wajar aja gue pakai OBS dan ini gue gak diedit sama sekali, ini gak gue edit, oke. Dan gue bakal reaction uh, YouTube Rewind Indonesia 2022 di channelnya Om Deddy Corbuzier. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita reaction. Oke, gue udah ada channelnya, ini langsung aja. Sudah 3 bulan Indonesia berkabung sejak tragedi memilukan yang terjadi di Kanjuruhan. Kejadian yang menelan korban sebanyak 135 orang ini merupakan peristiwa pelanggaran HAM. Siapakah yang harus bertanggung jawab akan kesedihan yang melanda dunia sepak bola kita? Sampai saat ini, ratusan keluarga korban dari tragedi kemanusiaan yang terjadi di Kanjuruhan masih menunggu datangnya keadilan dari kejadian. Nawa, ini aku. Aku adalah kamu. Kita adalah orang yang sama. Suaraku adalah kabar dari masa depan. Di masa depan, dunia kita tidak menjadi semakin baik. Aku ingin kamu melahirkan kembali sebuah harapan di tahun 2022. Sebagai dasar harapan untuk kita ke depannya. Oke. Jadi ini kalian tahu kan tren-trennya Citayam Fashion Week di bulan apa? Di bulan kalau nggak salah itu Maret atau bukan Maret, April atau Maret sampai Agustus kalau nggak salah. Itu lagi tren-trennya Citayam Fashion Week. Dan jadi YouTube Rewind ini nampilin tentang nge-rewind bagaimana sih di tahun 2002 tahun 2022 itu ada tren yang namanya Citayam Fashion Week dan sampai Mbak Iwong sama Mbak Iwong itu sampai membuat hak kekayaan intelektual ke Citayam Fashion Week. Dan padahal di jalan zebra crossnya Citayam itu adalah milik publik. Jadi semua kalangan umum atau masyarakat itu berhak memakainya. Tetapi
Mbak Im Wong sendiri seenaknya membuat hak kekayaan intelektual ke Citayam Fashion Week, dan padahal itu adalah jalanan umum ataupun fasilitas umum yang harus digunakan untuk masyarakat seperti itu. It's like a Polaroid love. Astaga, ada Dusty, Zero, The Lord of Zero Logic anjir. Aduh. Kejadian Lesti sama Rizky Bilal berantem masuk rewind loh. Ya habis pikir sih. Lights, camera, action. I see you looking at my PIC. I know, 그게 땡겨 좀 더 땡겨봐봐 기동자리. This that trick venom, this that trick venom, this that trick venom. Get 'em. Straight to your thumb like whoa. Straight to your thumb like 널 보고 숨은 막이 baby. boom, chicky boom, chicky boom, boom, chicky boom, chicky boom. Look who we are. We are the dreamers. They make it happen. Guess we believe it. Astaga, Winda Basudara. Waduh. Wah. Winda Basudara. Brando. Taps. Jadi Kratos. Tapi Kratos biasanya kan Kratosnya kan botak. Botak pelontos. Tapi kalau udah rewind itu gue gak habis thinking lagi sih. Wah. Sorry. Sneakers on. Jangan dekati zina. In a minute, I'ma need a sentimental man or woman to pump me up. Minang dang ledek inang suang. Aduh, gue gak mau ketawa sih kalau untuk masalah ini. Maaf Buan. Saya cuma nge-reaction aja. Saya coba nge-reaction itu rewind. Saya bukan apa-apa gitu ya. Maaf. Oke. Jangan somasi saya, please. Oke. Loh, kenapa Rewind Indonesia di channel Close the Door ini? Emang boleh di sini? Boleh Slim, di sini bebas ngomong apa aja, agama, politik, cuman satu yang nggak boleh. Apa itu? Nanya perawan. Enggak, tapi kenapa di channel ini, bro? Loh enggak, karena faktanya cuman om-om botak itu yang mau support aspirasi anak muda, udah itu aja. Emang pemerintah kita nggak mau support? Lah jangan tanya gue bukan juru bicara Nggak gini, pemerintah. Pemerintah kita kan ada Kemenparkraf. Kraf itu kreatif, bro. Apa duitnya habis di G20? Lah G-nya itu kan nggak denger gitu, jangan-jangan. Enggak, ini. Saya tahu kenapa acara ini nggak disupport pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada pesan politik. Oh. Kalau mau ada pesan politiknya, semua pesertanya dicat putih rambutnya. Atau bagi-bagi baju dengan muka cemberut. Iya, dan jogetnya dance-nya gini. Yang adalah apa itu? Kepak sayap. Nggak, lagian pemerintah, bro. Kalau memang ada duit juga nggak buat
acara ini. Kenapa? Pemerintah kalau ada duit pasti buat beli gorden 48 miliar kayak kemarin. Mahal banget. Untung nggak jadi karena viral, ya kan? Ngegap ya? Ngapain gorden mahal-mahal? Biar tebel tuh ngapain? Biar tidak melihat penderitaan rakyat. Nah udah jelas kenapa tebel. Supaya fokus. Fokus apa? Jadi kalau di luar demo bisa fokus merayakan ulang tahun. Cut. Yang lain aja nggak sampai semenit. Cepetan kau ah. Sorry, Le. Saya bantu, Le. Saya bantunya, Le. Nonton apa kamu, ha? MMA. Nonton apa kamu? MMA. Nungging. Sampai para prayoga. Betul bebas. Kejadian apa lagi ya? Aku ingin kamu melahirkan kembali sebuah harapan di tahun 2022 sebagai dasar harapan untuk kita ke depannya. Cinta fortune cookie, jangan itu, ayo coba pecahkan saja. Hey hey hey, apa yang akan terjadi? Siapa pun tak ada yang tahu. Pesawat terbang membawa impian, sekuat tenaga dengan hembusan angin, terus melaju terbang.
Bangsat. Dah. Kisah Nawa adalah Gila. cerita rekaan yang tumbuh dari harapan menyala-nyala. Berhenti nyawa jatuh sia-sia, berhenti benci berapi-api, berhenti mentradisikan kebengisan. Nawa berawal dikisahkan akan mungkin terwujudkan hanya bila kita percaya merawat yang kita damba. Harapan dari Nawa untuk kami, dari kami untuk Indonesia, masa depan yang cerah. Wah, gila banget, gila. Gue gak habis pikir ya, Chandra Leo membuat sebuah rewind itu di dalam sebuah kejadian dari tahun-tahun, dari bulan Januari sampai seterusnya itu dirangkup diringkas dalam satu video. Gue sampai heran banget loh, sampai Chandra Leo bisa membuat sebuah karya dan berkolaborasi dengan youtuber lain. Ya, gue kagak banget, gue salut banget sama Bang Chandra Leo sebenarnya. Dan gue heran banget, youtuber yang udah besar kayak Bang Tamboyko, Bang Nek Carlos, Magdalena, terus Bang Treta, Bang Coki yang udah gede-gede, youtuber yang udah gede-gede itu bisa berkolaborasi dalam satu video, dalam satu konten. Dan ini merupakan karya anak bangsa yang dari Rewind 2022. Dan ini isi Rewind 2022 ini itu ada yang dari Citayam Fashion Week, udah pasti, tragedi Kanjuruhan, perang, dan sebagainya. Dan di awal Januari 2023 ataupun di tahun 2023, katanya perkiraan akan ada yang namanya resesi. Gue berharap di tahun 2023 resesi yang ada di Indonesia itu jangan sampai terjadi loh. Karena kata pemerintah atau kata di dalam di berita, Indonesia itu masuk ke dalam grup ekonomi tingkat keempat di dunia, kalau nggak salah di dunia. Dan itu pertumbuhan ekonominya itu cukup lumayan. Ya, gue pikir ya juga sih. Tapi ngapain kalau kita berpikirkan itu, dan dan dunia itu sebenarnya lagi gencar-gencarnya resesi. Ya, gimana lagi, kita harus berserah aja pada Tuhan. Jadi nggak bisa ngandelin diri kita sendiri, tapi kita harus ngandelin pada Tuhan. Dan ini dari awal gue langsung eye-catching banget dari Citayam Fashion Week, dari Bang Tretan tentang komediannya yang sangat dark banget, sampai masuk tepi jurang juga, sampai ada yang masuk ke dalam alur tragisnya, yang dimana itu ada alur tragis itu terdapat yang namanya perang antara Rusia sama Ukraina. Sama yang kedua itu tragedi Kanjuruhan. Itu ada sampai
di YouTube ribuannya itu digabung jadi satu, terus mengubah dan melahirkan yang baru di tahun 2022, dan itu terjadi. Dan gue berharap di tahun 2023 ini semakin baik, dan gue berharap di tahun 2023 bakal ada hal-hal yang baru terjadi di tahun tahun selanjutnya. Dan gue gak bisa berharap banyak-banyak untuk tahun 2023, karena di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2019 itu juga terjadi bencana, terus terjadi pandemik, awal-awal pandemik di tahun 2020, semua seluruh dunia harus menghadapi yang namanya pandemik. Itu harus terjadi tahun 2020, semua aktivitas secara online, dan keterbatasan gadget, keterbatasan internet itu menghambat kita semua. Walaupun di kota-kota besar itu mempermudah, tetapi di pelosok-pelosok yang lain itu gue merasakan kayak gak ada internet atau sebagainya. Dan puji Tuhannya di semakin berjalannya waktu mempermudah semua, udah mengimprovekan semua, dan puji Tuhannya itu dikasih internet, internet gratis, dikasih kemudahan juga. Ya puji Tuhan, sampai tahun 2021 gue masuk kuliah online pertama kali itu kan masih agak ya biasa-biasa aja. Gue sebenarnya gue angkatan gue lulus SMK itu angkatan corona. Gue masuk kuliah itu di September 2022, gue mau mulai perkuliahan, dan dimana itu gue melakukan aktivitas perkuliahan seperti biasanya. Dan di Desember gue pindah ke Jogja, jadi seperti itu. Oke, gue bakal cerita-cerita, dan ini disclaimer, ini nggak gue edit sama sekali. Gue bakal nge-rewindin agenda gue di tahun 2022. Langsung dari awal Januari ya, dari awal tahun 2022, yang dimana gue pernah kayak di awal tahun 2022 itu gue punya harapan dan agenda kayak gue punya misi yang sangat besar Tuhan itu. gue punya untuk jodoh itu ada, tapi itu semua belum bisa terjadi di sini. Dan pada akhirnya di bulan Februari gue awal Februari gue pelayanan pertama kali di bidang multimedia. Ya gue dipercayai pelayanan multimedia, dan Februari itu gue jarang upload, jarang konten sampai saat ini. Dan gue pulang kampung dari Jogja ke kampung asal gue. Dan di bulan Februari itu dimana kakak gue itu udah nikah. Kakak gue nikah di bulan Februari. Di bulan Februari gue kalau nggak salah di Maret
di Maret atau akhir Februari gue balik lagi ke Jogja, tapi bad newsnya kalau nggak salah di tanggal 20 berapa pas Maret eh gue gue rasa gak enak badan, dan itu kebetulan itu masih hybrid yang NIM genap sama NIM ganjil itu dipisah. Yang minggu pertama itu NIM ganjil, ya minggu selanjutnya itu NIM genap, dan gue itu di NIM genap. Dan gue ngerasa gak enak badan terus di hari Kamis akhir Maret kalau nggak salah, itu aku ngomong sama keluarga gue, ngomong sama mama gue, ngomong sama adik gue, gue ngerasa gak enak badan nih, gue pengen swab antigen, gue pengen antigen dulu. Terus dikasih obat, terus dikirim dari kampus gue ke Jogja. Gue udah terlanjur ke rumah sakit, gue udah terlanjur di lantai atas. Dan sampai di lantai atas gue swab antigen tanpa beritahu orang tua gue. Tahu nggak hasilnya apa? Gue shock banget, dan gue harus menerima kenyataan itu. Gue dinyatakan positif COVID di bulan Maret tadi, di bulan Maret itu. Dan gue harus isolasi mandiri selama 10 hari. Dan gue ketika gue isoman 10 hari, gue positif COVID, gue nggak beritahu ke keluarga gue. Pertama gue nggak beritahu ke keluarga gue karena keluarga gue itu nggak mau keluarga gue itu khawatir. Jadinya gue beritahu ke coach gue sekarang udah jadi TL atau team leader gue sama TGL gue atau connect group leader gue manggilnya Cece. Aku positif COVID, C. Nah, pas gue bilang positif COVID, TL gue beritahu gue untuk masukin masukin KTP, terus hubungi ke Halodoc. Aku langsung hubungi Halodoc, terus aku ngomong chat sejujurnya. Habis itu dikasih obat tapi nggak bayar, langsung diklaim ke Kemenkes secara online. Terus aku dibantu sama TL gue. Oh nggak salah, aku dibantu sama TL gue untuk ngurusin obat-obatan terus dan sebagainya. Terus kasih ke TL ku. Terus berapa hari kemudian obatnya sampai. Sehari kalau nggak salah, sehari atau seminggu gitu. Sehari atau 3 hari obat sampai, terus aku langsung minumnya sesuai dengan aturan pakainya aja sih, terus aku minum dari obat dari Kemenkes sama obat dari keluarga gue. Jadi aku minum obat dari Kemenkes, terus nunggu 1 jam minum obat dari keluarga.
Itu itu sering gue lakuin. Dan puji Tuhan setelah 10 hari dari aplikasi Peduli Lindungi udah hijau, dan dulu awalnya hitam sekarang udah hijau, udah bagus zona hijau. Dan lagi ya, seminggu kemudian itu pas hari Minggu gue antigen lagi sambil nunggu gue ibadah gue dapat notifikasi dari email, dan puji Tuhan gue negatif COVID. Gue bersyukur sekali, dan gue berterima kasih pada Tuhan Yesus atas segala apapun yang terjadi. So I'm so thankful for God. Uh, setelah hari Minggu setelah pas dinyatakan negatif COVID, gue lanjut melakukan kembali perkuliahan dan sebagainya, perkuliahan sampai di bulan Agustus. Ini jujur ya, gue ngomong jujur, gue pernah sekali kesel banget sama dosen gue yang tidak memberi kejelasan kenapa nilai gue selalu tidak sesuai dengan harapan gue. Nilai gue yang harapannya gue B atau A malah jadi D. Itu nggak kesel nggak Pak? Itu nggak kesel nggak? Kesel banget, capek. Udah kontrak belajarnya nggak sesuai, terus sampai sebagainya. Sampai diberitahu dari dosennya kalau masuk nilainya itu dari UTS, UAS sama responsi. Tuh, dan gue lega. Oke lah, gue bisa remedi. Tuh. Yang kedua, ini agak kesel banget. Gue kesel banget sama salah satu dosen gue. Ya dimana nilai gue itu nggak keluar. Ya artinya kalau nilai gue nggak keluar pasti ada masalah dong sama gue. Nah, nilai gue nggak keluar, nilai sistem operasi itu nggak keluar. Nah, habis itu gue ke kampus, gue mau nanya kenapa nilai saya nggak keluar. Terus pada akhirnya gue udah tahu nilainya, tetapi nilai teman gue masih belum. Gue udah tahu, gue cuma minta kepastian nilainya berapa sih. Sampai akhirnya kan gue mutusin untuk remedi. Gue perbaiki nilai, dan puji Tuhan dua-duanya nilainya B. Puji Tuhannya nilainya B. Setelah habis itu di semester berapa di bulan September, gue lagi di bulan Agustus gue nggak pulang ke kampung, dan gue dimarahin sama gue nah gue lagi sibuk untuk gereja, lagi sibuk untuk kegiatan kuliah, tapi kan gue lakuin semua itu kan untuk Tuhan, dan ini kan panggilan gue sebenarnya. Jadi di gereja gue kan biasanya untuk kegiatan CG Fund, dan gue ditunjuk jadi PIC-nya tuh. Apa lagi ya,
September terus mama gue nyuruh gue ke Jakarta. Itulah kenapa eh, gue ke Jakarta, gue jarang jarang konten, jarang nge-live karena kesibukan gue ngurus ini, ngurus itu, sampai katanya YouTube gue terbengkalai begitu aja. Dan jarang banget lihat eh, schedule gue di YouTube gue dan sebagainya. Tapi gue bisa improvein semua dan gue ngisi konten-konten dikit lah, termasuk konten ini. eh Gak selasa ya, di bulan Desember ini udah memasuki hari-hari terakhir di tahun 2022. Dan harapan gue untuk 2022 ini, harapan di akhir tahun 2022 ini, semua kesedihan, semua penderitaan, semua akibat perang, please bisa berakhir sampai sini. Apalagi di tahun 2023, di mana tahun ini adalah tahun resesi. Jadi gue harap perang ini bisa berakhir, terus penderitaan ini berakhir, dan semuanya harus berakhir. Dan tahun 2023 ini gue berharap akan ada tahun sukacita buat kita semua. Gue berharap itu. Dan juga gue di tahun 2023 gue berharap gue bisa nemuin tempat magang yang bisa menerima gue apa adanya. Apalagi gue lagi nyari tempat magang yang gimana ya, gue lagi nyari tempat magang buat sesuai dengan passion gue di graphic design. Sekarang gue punya skill di graphic design dan gue masih tetap belajar di pemrograman, tapi gue masih tetap belajar di pemrograman bidang games. Oke, jadi segitu dulu konten dari gue. Apabila kalau ada salah kata atau bagaimanapun, gue minta maaf. Gue minta maaf sebesar-besarnya. Dan ini disclaimer aja, ini nggak diedit. Dan ini gue ngomong jujur apa adanya. Oke, sekian dulu dari gue. Terima kasih yang udah join. Thank you for watching to this video, dan thank you banget buat 50 subscribernya. Arigatou gozaimasu. Dan gitu dulu dari gue. Gue Sanjay Genji, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Sekali lagi arigatou gozaimasu and bye bye.